Alhamdulillah Mbah Yai Zahid wonten mriki. Ngapunten kula ten kursi. Napa kula pangku jenengan? Mboten. Wedi kuwalat aku. Tuwa kono kok aja. Coba kursi dah. Mbah Anwar nih. Mboten kula mulai monggo. Napa kula tak anu. Kula angkat. Bismillah. Oh. Ora tak angkat mulai. Ayo bismillah ben. Ben ora kesuwen. Bismillah. Kursi ini cek gede aku cek. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, seorang mubaligh kondang dunia dan akhirat telah berada di samping saya. Ya ora ketangku sithik-sithik ngisi. Ini tapi sholawatan sik. Sholawatan sik. Soalnya beliau mriki nggih kepengin kangen karo sholawat. Kangen karo sholawat. Karo nagih sak kapan ning Bojonegoro. Ya. Tanggal untuk Bojonegoro tergantung daripada keadaan. Pokoknya terserah Bunda Nur bek ke Bojonegoro mangkat aku ngono manut karo Bunda Nur. Ngomong ngono kowe aja ngomong sing liyane. Alhamdulillah. Itu tadi salawat mengenang ahli Badar. Ahli Badar itu luar biasa. Tidak sengaja perang, dijak perang. Ngono menang. Cacahe gor 313 atau ada yang mengatakan 300 berapa kurang lebihnya. Lawan 1000 kurang lebihnya. Menang. Orang gawa senjata, orang gawa apa? Gawa iman, keyakinan yang kuat. Makanya menungso ki kabeh cekelane Gusti Allah mesti dibantu sama Allah. Para malaikat diperintahkan untuk ikut perang dan membunuh. Tahu-tahu sahabat niku lihat lah kok enek wong-wong kafir tahu-tahu gletak mati. Lagi siapa sing mateni? Ternyata Allah memerintahkan malaikat untuk membunuh. Untuk membunuh. Karena saat itu orang-orang yang ikut perang ahli Badar ini ikhlasnya kuat, sangat kuat, yakin dan tawakalnya luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran juga kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Orang yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Kalau yakin bahwa Allah adalah penentu. Lawai dhewe kadang yakin, kadang ora yakin. Nek yakin tidak ada semua permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Karena yang menyelesaikan bukan kita. Dan yang menyelesaikan bukan sistem. Yang menyelesaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita dan pencipta sistem apapun. Allah. Jadi saya enteng. Bukan sahabat-sahabat. Jadi menungso serasa kakean gaya. Wis bismillah. Yakin Allah yang akan memenangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Mesti menang. Ya termasuk Ramadan ini. Kita bisa menang dari nafsu dan sebagainya. Ini Allah yang gerakke. Pengajian ten mriki nggih Gusti Allah sing gerakke kula jenengan dugi mriki. Ini buatan mungkin mriki. Ya buatan mriki. Alhamdulillah. Niki terima kasih penyelenggara Bunda Nur luar biasa. Ya ora dipaksa ya ora tekan kene. Kabeh kudu paksanan. Wong urip ya paksa kono ora dipaksa ibadah ya ora dalan. Alhamdulillah dipaksa teko ya teko bismillah. Mari kita lanjut salawat kita ini. Kita lantunkan qasidah kerinduan dengan Nabi Muhammad. Alangkah indahnya. Subhanallah. Shalli alaihi. Tidak ada yang lebih indah daripada memandang wajah Nabi Muhammad. Semua keindahan di dunia ini hilang karena di situ ada Nabi Muhammad. Seperti orang masuk ke dalam taman. Di taman itu ada satu benda yang sangat indah. Pasti orang matanya tertuju kepada benda yang indah itu. Yang lain tidak terlihat. Begitu pula kita ini
Nanti di surga maupun di dunia ini semuanya hilang kalau dibandingkan dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Rasulullah baik dalam mimpi maupun yaqadzatan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Seandainya kita tidak bisa berjumpa langsung lewat mimpi maupun secara yaqadzatan, paling tidak ruh kita sudah pernah berhubungan dengan Nabi Muhammad. Nama-nama kita disebut oleh malaikat di depan Nabi Muhammad. Setiap kita bersolawat, nama kita, nama ayah kita, keluarga kita disebut semuanya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmatnya. Tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad, kecuali mereka orang-orang yang terlaknat. Jadi semua umat Nabi Muhammad pasti rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka tergolong orang-orang pilihan. Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi mengatakan, banyak orang-orang mukmin tetapi ada mukmin-mukmin yang khusus, min khawasil mukminin. Mukmin yang khusus niku sinten nggih jenengan niki. Datang ke sini rindu Rasulullah, menangis mendengar nama Nabi Muhammad. Ini pasti sama Rasulullah juga dirindukan. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang bisa rindu sama Nabi Muhammad seperti Nabi Muhammad rindu kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Saya rindu sama Nabi Muhammad masih kadang terselipi dengan kecintaan dengan dunia, kecintaan dengan istri, kecintaan dengan yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad kepada umatnya tidak terselipi apa-apa. Justru semua pengorbanan Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad ini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita wajib terus mengikuti, mendengar sejarah beliau, mengikuti akhlak adab beliau, dan terus berbanyak bersolawat. Semoga apa? Semoga kita selamat dunia wal akhirat. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Ya, kita ikuti terus Nabi Muhammad ini di mana tempat terus dikumandangkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan, supaya mendapatkan keselamatan, supaya semua hajat kabul, semua penyakit sembuh, semua masalah selesai, semua kesulitan mudah. Ini berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap waktu diberi laporan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya. Kalau ada umatnya yang sedih, Nabi Muhammad tidak ridho. Rasulullah, afala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Atardo ya habibi. Ada qasidah itu lantunan. Apakah engkau ridho wahai kekasihku? Kita ini dalam tersiksa sedangkan kamu dalam kenikmatan. Pasti Rasulullah tidak akan ridho. Dan Rasulullah itu tidak mungkin ridho melihat ada umatnya sedih. Tidak mungkin. Orang yang bermaksiat pun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dimintakan ampun. Masih dimintakan ampun. Rasulullah mengatakan hidupku dan matiku baik buat kalian. Kalau hidup wajar karena Rasulullah setiap saat bersama mereka, sahabat dan ini. Bisa makan bersama Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah, apa yang manfaat buat kita? Manfaatnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku mendengar berita dari umatku, seandainya mereka berbuat kebaikan, di situ aku bersyukur kepada Allah bahwa umatku berbuat baik. Sewaktu aku mendengar umatku berbuat salah atau jelek, di situ aku mohonkan ampun untuk umatku. Subhanallah. Jazakallah khairil jazaya munirul kauni bil balaji. Engkau manusia yang tidak pernah lupa dengan umatnya. Manusia yang tidak pernah istilahnya ingin melihat umatnya itu sedih. Di dunia maupun di akhirat. Itu Rasulullah. Jadi ibu-ibu semuanya di sini jangan pernah sedih. Ayo. Sewaktu ada kesedihan yang datang itu karena nafsu kita. Kita penuhi dengan sholawat. Terus. Dan kita yakini Nabi Muhammad saat ini lagi rindu dengan kita. Dan kita akan mengutarakan kerinduan ini dengan sholawat. Insya Allah nanti semua benang sing ruwet niku dadi terus insya Allah terurai semuanya. Terurai. Tidak ada yang sulit. Buat Nabi Muhammad SAW semuanya mudah. Nah kalau kita mau mengikuti Rasulullah.
adabnya, akhlaknya, pekerjaannya, apapun semua ikut cara Rasulullah. Insya Allah semuanya akan senang. Ada satu cerita saya dapat dari kiriman teman itu. Orang dari Maroko. Orang dari Maroko ini mau pergi umroh, orang soleh-soleh. Mau berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh itu 3 hari berturut-turut mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, ya fulan ibn fulan, nanti kalau kamu sampai ke Mekah, kamu pergi ke tempat fulan bin fulan, sampaikan kepadanya Rasulullah titip salam dan dia tergolong ahli surga. Subhanallah. 3 malam berturut-turut mimpi begitu. Setelah singkat ceritanya sampai ke Mekah, dia tanya orang-orang penduduk Mekah, hai penduduk Mekah, kenalkah kalian dengan fulan bin fulan? Sebagian tidak banyak yang kenal. Ada 1-2 orang kenal. Tahu saya tempatnya itu di tempat kumuh sana. Di tempat orang-orang kumuh di sana itu. Mau apa kamu cari dia? Orang Maroko ini mengatakan, saya ingin menyampaikan pesan untuk dia. Akhirnya didatangi rumahnya. Dia lihat orangnya biasa, tidak pakai pakaian sempurna. Orangnya itu maaf-maaf, mungkin ya letek lah istilahnya. Seperti itu. Si orang Maroko ini tadi terkejut. Betulkah kalian itu, Anda ini fulan bin fulan bin fulan? Iya, saya. Sampai tanya 3 kali karena ketidakpercayaan dilihat bentuknya manusia itu tadi. Akhirnya setelah itu, saya ini datang untuk mencari Anda di perintah Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah titip salam kepadamu dan Rasulullah mengatakan engkau orang surga. Orang ini tadi yang kumuh ini tadi, dia pegang kepalanya ini. Dia heran. Masa saya ini dikatakan orang surga? Kamu bohong. Dibohong-bohongkan orang Maroko itu. Katanya dia, saya tidak bohong, saya datang ke sini mau umroh. Ada apa saya bohong, membohongi kamu, mencari kamu? Saya kalau tidak diperintah Rasul tidak mungkin ketemu dengan kamu. Akhirnya orang ini terkejut. Diajaknya pergi ke Ka'bah. Orang Maroko ini, ayo kamu sumpah di depan Ka'bah ini bahwa kamu tidak bohong. Orang Maroko itu mengatakan, saya tidak bohong. Akhirnya ditanya sama orang Maroko, hei fulan, kerjaan kamu ini apa? Kok kamu sampai Rasulullah titip salam dan mengatakan kamu orang surga? Apa kerjaan kamu ini? Waktu itu orang ini mengatakan kepada Rasulullah, kepada si orang Maroko, saya ini orang yang tidak beres. Solat-solat saya ini kadang tidak pernah bisa khusyuk. Saya sholat kadang saya undur-undur sampai mepet waktunya. Saya orang yang banyak salah dan dosa. Saya tidak memiliki apa-apa. Masa kamu tidak memiliki apa-apa? Rasulullah titip salam sama kamu. Katanya dia, ya mungkin ada satu. Saya ini seorang pegawai, pekerja. Setiap bulan saya mendapatkan gaji. Gaji saya itu saya bagi 2. Separuh untuk anak dan istri saya. Gaji saya ini sudah bertahun-tahun ini. Yang separuh saya berikan janda dan anak yatim setiap bulan. Subhanallah, kata orang Maroko itu, oh ya mungkin karena ini. Bayangkan Bu, orang yang kerjaan sholatnya, ibadahnya itu tidak pol banget. Istilahnya tetap menjalankan kewajiban, bukan meninggalkan. Tapi tidak banyak tambahan-tambahan ibadah. Tidak banyak tambahan sholat lel. Tidak ada tambahan ngaji-ngaji yang banyak, yang ngaji sekedarnya, sholat malam sekedarnya. Tetapi dia telah meringankan beban janda dan yatim. Masuk surga bersama Rasulullah. Dapat salam dari Rasulullah. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya ngaji. Tidak, karena dia meringankan beban orang lain. Subhanallah, setelah itu akhirnya dia nangis-nangis, dia mandi, pulang ke rumahnya mandi bersih, pergi ke Masjidil Haram lagi bersama orang Maroko tadi. Di situ dia nangis sekuat-kuatnya tangisan itu. Sampai-sampai setelah dia sholat, dalam sujud dia sholat meninggal di saat itu. Subhanallah.
Ini maksudnya jadilah kita orang yang ojo sok ngenteng ke wong liya. Kelihatannya dia orang biasa, tetapi di dalam sehari-hari ada sesuatu yang membuat Rasulullah bangga dan Rasulullah senang. Siapa tahu kita ini nanti dapat salam, ada orang datang ke rumah kita ketuk pintu, assalamualaikum Bu, jenengan itu tadi malam saya mimpi Rasulullah titip salam untuk jenengan. Dan Rasulullah mengatakan jenengan orang surga. Ayo kita tiru. Tidak mustahil, bukan mustahil. Mungkin kita tidak mendapatkan kabar langsung dari orang, tetapi Rasulullah telah menanti kita di surga nanti. Jenengan semua ini ditunggu oleh Rasulullah. Sini. Dari tempat apa? Dikir tempat Bunda Nur. Ayo, kene bareng-bareng kabeh. Wis bismillah, ojo sedih, ojo sumpek. Kanjeng Nabi seneng karo awake dhewe. Ojo sedih, bismillah. Sedih itu buang aja. Yang ada kita gembira dengan Rasulullah. Sewaktu kita ada permasalahan, kita minta kepada Allah bertawasul atas nama Nabi Muhammad. Isfa'lana itu tawasul. Saya sampai mengatakan, wong umroh itu kan Mbah Anwar Zaid, kalau umroh kan gue gendera. Gendera ini Mbah Anwar Zaid, pengikut Mbah Anwar Zaid kabeh rene melu ngetutke gendera ini Mbah Anwar Zaid. Wingko ning surga kula kepingin ngoten. Saya akan membawa kembali iki rencana. Ya insyaallah mudah-mudahan kabul tenan. Kok ning nganti mlebu surga kuwi tak gawake gendera gede. Wah gendera iki kabeh. Ayo ibu-ibu semua. Murid-murid Bunda Nur kabeh melu gendera kuwi. Nanti saya bengok-bengok isbalana kabeh melu ning mburiku. Ya Habibana kayak Mbah Amar Zahid barang kan nunggu kursi ora gelem ora apa-apa bismillah melu. Melu nang mburiku kena bismillah. Bismillah tak anterke gone Kanjeng Nabi. Lho. Kata Rasulullah sapa sing bengok-bengok isfa'lana ki? Oh, jamaah Bunda Nur. Ngene. Sama Rasulullah diantar itu masing-masing bawa bendera nanti. Lah jenengan tinggal goleki gendera isfa'lana. Habib saya, Ba'bul Mustafa. Isfalana jenengan marangi Bunda Nur sik. Assalamualaikum Bunda Nur. Kok enak sing bengak-bengok isfalana kok. Oh Habib saya sing kulino ngiseni nek ngisi nek pas Ramadan. Oh monggo bareng-bareng sama Bunda Nur. Bismillah. Tekan nanti sama Allah ditunjukkan. Di situ yang bisa membantu kita hanya Nabi Muhammad. Ha analaha kata Rasulullah. Semua nabi-nabi tidak bisa membantu umatnya kecuali Nabi Muhammad. Lah bejo jenengan umat Kanjeng Nabi didhisikke. Wong awake dhewe iki kenal karo pejabat ngene. Kenal pejabat, anggar arep ngurus apa-apa kenal Assalamualaikum. Habib ngene didhisikke. Lah jenengan kenal Nabi Muhammad didhisikke. Karo umat-umat yang dahulu kalah. Umat Nabi Muhammad umatnya akhir, umure cendek, amalane sithik tapi ganjarane akeh, mlebu surga dhisik. Lho. Umat Nabi Muhammad ini super hebat. Makanya insya Allah kabeh angsal syafaat Kanjeng Nabi. Nggih, terus sing kathah selawat. Aja mumet bismillah. Enek anak model kaya ngene, enek mantu model kaya ngono, enek model tangga ngelek. Alah wis bismillah. Isfalana kuwi wae sing dinteni. Jadi lek ada sing mumet-mumet iki isfalana selesai. Culno. Jangan terus ini malah dipikir dhewe dianu dhewe malah akhirnya kabotan. Nek wis kabotan akhirnya ora iso mlaku. Kakean pikiran. Bismillah atur isfa' lana. Insyaallah kita lanjut lagi ke qasidah. Ki nganti jam pira? Bunda Nur sampai jam berapa Bunda Nur? Soalnya saya harus pulang ke Solo lagi, sampai Solo sudah harus jam 12-an. Diguyoni tak karo Bunda. Jenengan iki ini mikir sing liyane elek. Ngadepi wong angel ngene iki wis angel. Monggo.